Jadi yang mau saya tekankan itu rubah pola pikir Anda. Saya sangat mohon bagi teman-teman yang mau dengar saya ya, kalau masih ada yang ngeyel, ngeremehkan, halah ngomong tok ya, ya sudah nggak apa-apa. Bagi kawan-kawan yang ingin trading forex dan masih bingung mau pakai atau mau pilih broker yang mana, teman-teman bisa coba memakai broker XM, broker yang saya juga pakai untuk trading. Karena broker XM sendiri sudah berdiri sejak lebih dari 15 tahun, dan juga broker XM sendiri juga memiliki banyak lisensi, salah satunya lisensi dari ASIC dari Australia. Oke, dan kali ini untuk di XM sedang mengadakan kompetisi dengan hadiah total 150.000 US dollar. Itu gede banget. Dan bagi teman-teman yang suka dengan copy trading, XM juga ada layanan copy trading. Jadi teman-teman tinggal deposit saja, lalu mengikuti copy trading dari para expertise trader-trader hebat yang ada di broker XM. Oke? Bagi teman-teman yang mau daftar, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin daftar di broker XM dan trading di broker XM, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, ciao. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dani Trading Channel, channel yang membahas tentang apapun itu tentang trading. Ya, sebelum kita menuju ke kontennya atau pembahasannya, by the way ini adalah ngobrolin trading episode ke-17 kalau nggak salah ya. Sebelum kita memulai obrolannya, bagi teman-teman yang mau join grup Telegram saya dan mau mungkin di grup Telegram saya itu biasanya saya membagikan analisa harian, bisa diskusi langsung dengan saya di grup discussion, dan tentunya juga ada sinyal harian. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk join grup Telegram saya Dani Trading, bisa langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang mungkin bingung mau trading forex tapi nggak tahu mau pakai broker apa yang cukup trusted dan punya jam terbang yang tinggi, cari broker yang benar. Mungkin teman-teman bisa nyoba pakai broker forex yang saya pakai, yaitu broker XM. Broker XM sendiri sudah lebih dari 10 tahun, bahkan sekarang sudah 15 tahunan ya, berada di industri trading ini, di industri CFD ini sebagai broker. Bagi teman-teman yang mau daftar, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi teman-teman. Bagi teman-teman yang masih ragu, broker XM itu reviewnya seperti apa sih? Bisa langsung aja cek di WikiFX teman-teman. Di situ bisa dicek untuk broker XM atau broker yang ada di seluruh dunia. Kalau mau tahu broker XM ada di ratingnya ada berapa, cek aja di WikiFX. Cukup bagus, masuk ke 2 atau 3 besar broker terbaik ya, dengan rating tertinggi ya. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja ke pembahasan. BTW saya agak nggak seger ini karena badan saya lagi cukup nggak sehat, makanya saya agak linglung atau agak nggak enak badan lah intinya ya, karena akhir-akhir ini kan cuaca lagi dingin banget ya, bahkan di Surabaya itu nggak panas seperti biasanya, jadi panas, mataharinya panas tapi anginnya angin dingin itu, jadi bikin badan nggak enak gitu teman-teman. Karena saya kan suka motoran ya, jadi kalau kena kena angin itu anginnya dingin tapi terik mataharinya sangat menyengat, itu kan nggak enak ya di badan. Jadi saya agak nggak enak badan nih teman-teman. Jadi sorry kalau misalnya agak gimana gitu ya, nggak enak lihatnya gitu, saya mohon maaf teman-teman. Tapi saya tetap harus bikin konten
supaya teman-teman setidaknya bisa berdiskusi dengan saya, karena konten ini adalah konten yang soal diskusi aja ya. Saya nggak mau menyalahkan, nggak mau membenarkan, ya saya netral aja sebagai seorang trader. Jadi intinya apa sih keresahan kalian soal trading ini apa? Mari kita bahas di sini ya. By the way, ini adalah Ngobrolin Trading episode ke-17. Sebenarnya di episode 17 ini saya ini kehabisan ide mau bikin konten apa. Antara saya kehabisan ide atau memang badan saya lagi gak enak, jadi saya agak ngeblank. Terus saya coba cari inspirasi, lihat di channel-channel konten kreator yang lain yang membahas soal trading. Saya lihat, saya ketik aja trading gitu. Saya lihat tanpa menjudge ya, tanpa menjudge siapa konten kreator itu ya. Tapi ini secara general kalau saya lihat itu, entah itu konten kreator lokal maupun internasional, saya lihat itu konten-kontennya itu kebanyakan ini menurut saya, ini cuman memperlihatkan enaknya di dunia trading. Dalam artian, seperti halnya mungkin ada konten yang mendapatkan 1 juta per hari, kayak gitu. Apakah bisa? Ya bisa. Terus dapat 30 juta dalam waktu I don't know 6 hour, 3 hour, sejam gitu mungkin. Banyak yang kayak gitu. Jadi apakah itu baik? Menurut saya, karena faktanya memang bisa seperti itu teman-teman. Faktanya, saya nggak memungkiri apakah bisa mendapatkan uang sebesar itu dalam waktu beberapa menit, jam, atau bahkan menit? Jawabannya bisa. Bahkan mendapatkan $10.000 dalam waktu 30 menit itu bisa teman-teman. Ini disclaimer dulu ya. Disclaimernya itu kalau mau dapat 10 pasti ya 10.000, mendapatkan profit $10.000 dalam waktu sejam atau 30 menit itu ya tentu saja pasti capitalnya atau modalnya ya pasti ya lebih dari segitu. Tapi apakah bisa? Ya sangat bisa teman-teman. Hanya saja gara-gara kalau yang saya lihat kebanyakan yang terjadi apalagi di Indonesia ya teman-teman. Mungkin orang banyak yang tertarik untuk melihat itu banyak banget. Tapi akhirnya seperti masyarakat kita yang saya lihat itu ibarat kayak, wah ini adalah cara tercepat untuk menjadi milioner atau bilioner. Apakah pemikiran seperti itu salah? Enggak. Tetapi kita kan nggak tahu audiens kita yang menonton itu seperti apa ya. Dia itu mungkin hanya sekedar oh gitu caranya. Ada yang wah gimana sih caranya belajar lebih dalam. Tapi kebanyakan mereka kan akhirnya seperti ibaratnya tanda kutip ya. Kebanyakan mereka tuh akhirnya memperlakukan trading. Dia ingin trading karena dia ingin cepat kaya dan akhirnya memperlakukan trading itu seperti judi teman-teman. Kayak gitu. Trading, terutama kalau saya kan trading di futures market ya. Di futures market, komoditi, forex, indeks. Kayak gitu. Kita kan memakai leverage ya teman-teman ya. Pakai uang kecil bisa jadi besar, bisa. Pakai modal $100 bisa dalam waktu 2-3 jam atau dalam sehari jadi $200. Sangat bisa teman-teman. Tapi akhirnya orang-orang itu, kebanyakan masyarakat kita tuh ya akhirnya kayak judi gitu aja teman-teman. Karena trading itu sendiri itu seperti dua mata pisau yang sama-sama tajam teman-teman. Bisa kalian gunakan menjadi alat judi dan memang bisa dijadikan sebagai alat bisnis Anda. Tapi yang terjadi teman-teman, kalau saya sendiri, kalau Anda mengikuti saya, ngikutin episode Ngobrolin Trading mulai episode 1 sampai sekarang kan saya selalu ngomong, saya memperlakukan trading dan saya menganggap trading itu bukan judi, tapi bagian dari bisnis. Namanya juga trading ya, berdagang ya, bagian dari bisnis. Tapi kebanyakan orang itu akhirnya yaitu bukan dijadikan bisnis, tapi akhirnya dijadikan judi. Itu kenapa teman-teman? Hanya ada, kalau saya lihat di artikel-artikel, mungkin teman-teman bisa cari sendiri source-nya di Google sendiri. Itu di dunia ini tuh hanya dari 100%
orang trading itu hanya 10% orang yang bertahan di industri ini, teman-teman. Bertahan dalam arti mereka profit ya, make money ya di sini. Hanya 10%. Bahkan saya ada beberapa artikel hanya 5% yang ada di dunia ini yang bisa bertahan di industri ini, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Makanya saya selalu menekankan trading itu apakah bisa make money every day? Belum tentu. Kayak kemarin ini, contoh kemarin. Kita minggu lalu di grup saya, di grup Telegram saya. Minggu lalu kita cuan, gede cuan. Ada 500 pips lebih. 500 pips di gold. Lebih. Terus, itu minggu lalu. Senin kemarin kita tuh sekitar dapat 100 pips, lebih lah. 200 pips lah. Ada stop loss 140 pipsan, terus naik jadi 200 pips. Ya oke lah, 200 pipsan lah. Kemarin Selasa, kita loss 40 pips. Nah, ini yang ada di grup saya ya. Yang memang saya ajarin cara trading yang benar. Ini menurut saya, pakai trading system saya. Dan saya kasih sinyalnya, dan saya kasih analisa hariannya. Tapi, kan nggak semua orang itu bisa tahan ya untuk menunggu. Kalau saya kan suka menunggu ya. Ada juga beberapa orang di grup saya itu tangannya selalu gatel. Lapor ke saya, habis loss. Bahkan ada teman saya sendiri yang ada di grup saya, itu tangannya juga gatel itu kalau saya lihat tuh. Saya habis ini dan karena teman ya. Saya habis ngeklik ini dan tapi kegeret akhirnya kena SL terus turunan. Kan belum saya kasih sinyal, ibaratnya kayak gitu, teman-teman. Jadi meskipun saya sudah menggait ya ibaratnya. Saya membimbing ya masih ada yang kayak gitu, teman-teman. Makanya ini semua tergantung dari kalian. Aduh, pusing kepala saya, sorry. Ini semua tergantung dari kalian, teman-teman. Mau dibawa kemana bisnis ini, industri ini? Apakah kalian ingin jadi penjudi? Atau kalian benar-benar make money, yang make money-nya itu benar-benar ya emang for business, untuk bisnis. Kalau saya sih untuk bisnis ya, untuk jangka panjang. Buktinya saya trading sampai sekarang ya, dari tahun 2012. Apakah saya pernah margin call? Ya pernah lah, teman-teman. Dulu awal-awal saya juga pernah margin call sama kayak kalian. Kayak gitu. Tapi yang saya bahayakan itu, masyarakat kita itu masih berpikir seperti itu. Kaya cepat. Apakah industri ini bisa memberikan seseorang untuk menjadi kaya cepat? Belum tentu. Tapi apakah bisa menjadikan orang itu bangkrut? Pasti. Oh, tuh. Apakah bisa membuat orang menjadi kaya cepat? Belum tentu. Belum tentu itu berarti ya bisa, ya enggak. Tapi apakah bisa industri trading ini, mau saham kayak, mau pasar modal saham kayak, atau futures kayak, itu bisa membuat orang menjadi bangkrut? Jawabannya pasti bisa. Sama kayak di sektor real. Sektor real contoh apa? Anda bikin warung kopi katakanlah. Anda yakin dengan membuka warung kopi pasti berhasil ke depannya? Kan kita nggak tahu. Tapi apakah bikin warung kopi itu pasti bangkrut? Oh ya pasti. Karena kita mengeluarkan modal duluan. Kalau nggak untung, ya tutup tuh warung kopi. Sama kayak di trading itu kayak gitu juga, teman-teman. Sama. Jadi, yang mau saya tekankan itu, rubah pola pikir Anda. Saya sangat mohon bagi teman-teman yang mau dengar saya ya. Kalau masih ada yang ngeyel, ngeremehkan, halah ngomong tok, ya sudah, nggak apa-apa. Ini bagi teman-teman yang mungkin sependapat dengan saya, nggak apa-apa. Ada yang sependapat, bagi yang nggak sependapat langsung aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Bagi yang sependapat ya langsung kolom komentar. Nanti pasti saya jawab kok, insya Allah saya pasti jawab. Kayak gitu, teman-teman. Jadi pelajari dulu deh. Kalau mau trading itu pelajari dulu industri ini seperti apa. Saya nggak ngomong psikologi dulu deh. Psikologi itu terasah, menurut saya psikologi itu terasah ketika Anda trading dan memiliki jam terbang. Untuk punya jam terbang yang tinggi ya Anda harus trading. Jawabannya itu nggak ada lagi.
untuk meminimalisir supaya nggak boncos ketika Anda ingin meningkatkan jam terbang Anda, ya tradingnya di demo account. Dah, itu aja jawabannya untuk itu. Jadi itu teman-teman, sebelum ngomong psikologi saya selalu ngomong, saya sangat setuju dengan salah satu konten kreator di YouTube, saya langsung sebut aja Rizky Aditama. Itu salah satu konten kreator YouTube yang di trading yang menurut saya legit ya, bagus ya. Beliau mengatakan, kalau ada orang yang tanya, kalau nggak salah, sebelum mau terjun ke industri forex harus ngapain mas? Karena ada yang tanya gitu kan, dan saya lihat kontennya, beliau menjawab, pahami dulu apa itu trading di forex. Ya memang harus gitu, saya sangat setuju. Ya pahami dulu industrinya. Ketika Anda sudah paham apa industrinya, belajar membuat sistem trading. Ini berkali-kali saya ngomong. Sebelum Anda masuk dengan menggunakan uang Anda yang asli nih, punyailah atau milikilah sistem trading yang benar. Entah Anda mau belajarnya pakai backtest kek, mau pakai demo account kek, monggo terserah. Mau ngikut orang kek, atau mau ikut mentor manapun, nggak harus saya. Kalau Anda nggak berminat masuk Telegram saya, ya nggak apa-apa. Mungkin Anda cocok dengan mentor-mentor lain, nggak apa-apa. Yang penting ketika Anda melihat video ini, setidaknya Anda punya pencerahan lah, itulah pencerahan. Karena industri ini itu sama seperti industri bisnis lainnya, teman-teman. Karena banyak di luar sana yang saya lihat itu banyak cerita, ada yang sampai bunuh diri. Wah, banyak lah teman-teman. Saya nggak nakut-nakutin, saya ngomong fakta di sini teman-teman. Saya ngomongin fakta. Ada yang apa ya? Nyolong lah, wah, depresi lah, banyak lah. Depresinya ngalahin orang kalah caleg lah. Banyak teman-teman. Jadi ya itu teman-teman, lebih apa ya, ketika ada yang seperti itu, melihat konten-konten seperti itu, saya nggak menyalahkan orang yang bikin konten ya, karena menurut saya untuk bisa profit segitu ya memang bisa, cuman kan modalnya berapa, jam terbangnya orang itu seperti apa kan ya. Kan kita nggak bisa ya sebagai konten kreator itu memfilter yang boleh nonton yang pinter toh, nggak iso. Kan nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Itu teman-teman. Jadi pada akhirnya Anda kok yang mau jadi apa di dunia, di industri ini, mau jadi penjudi atau memang pedagang lah di industri ini, mau di saham, mau di CFD market, whatever, apapun itu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna atau bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke. Dan sekali lagi teman-teman, bagi yang ingin join di grup Telegram saya, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Di grup Telegram saya nanti ada yang namanya analisa harian, ada grup diskusi kalau mau diskusi sama saya langsung, dan bisa juga tiap hari ya pasti saya akan ngasih sinyal. Apakah tiap hari ya tergantung marketnya. Saya tidak pernah memberikan sinyal yang saya tidak akan memberikan sinyal yang menurut saya asal-asalan, asal masuk. Nggak, teman-teman. Saya selalu follow my trading rules, my trading system. Dan trading system saya tuangkan ke sinyal saya yang ada di Telegram. Kayak gitu, teman-teman. Jadi saya nggak asal-asalan, klik, margin call. Ya, enggak lah, janganlah. Apalagi saya tahu kan ada teman-teman yang nggak semuanya di grup saya itu punya modal yang besar. Dia juga punya keinginan untuk apa ya, paling nggak bertahan setiap harinya ada teman-teman. Makanya nggak bisa saya ngasih asal-asalan. Bahkan ada yang minta, mana ini kok nggak ada sinyalnya, mana nggak ada sinyal. Lah marketnya nggak ngasih ini kok, nggak ngasih isyarat untuk saya entry ya, masa saya ngasih sinyal. Nanti kalau asal-asalan nanti malah margin call, kalian malah loss kan ya, kasihan teman-teman kayak gitu.
Oke teman-teman, sekali lagi bagi yang mau join grup Telegram saya bisa langsung hubungin nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang bingung mau pakai broker forex apa, mau trading forex dan bingung pakai trade broker forex apa, bisa nyobain broker yang saya pakai teman-teman. Broker XM sudah berdiri lama banget, lebih dari 10 tahun teman-teman. Untuk link pendaftaran bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi teman-teman. Oke? I think that's it. Kepala saya makin pusing karena saya lagi nggak enak badan. I'll see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Metal.